ada di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Rizdianawati, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta. Dalam video kali ini saya ingin mempraktikkan tugas modul 2.3 terkait aksi nyata supervisi akademik. Dalam supervisi akademik dapat melakukan 3 tahap. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua yaitu observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diani. Bagaimana nih keadaan Bu Nurul nih? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah juga. Oh iya Bu Nurul, sebelum kita melakukan supervisi akademik, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya itu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum Bu Nurul melakukan observasi, kita melakukan pra-observasi dulu ya Bu Nurul. Nah, di pra-observasi ini tujuannya adalah sebagai supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bu Nurul lakukan. Kemudian tujuan sebagai persiapan awal sebelum memulai pembelajaran agar Bu Nurul lebih siap dan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi dalam proses pembelajaran. Nah, Bu Nurul sudah siap nih, saya mau melakukan pra-observasi. Oke. Nah, dalam pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Nurul yang saya ajukan kepada Bu Nurul. Di antaranya yaitu yang pertama, apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Nurul lakukan dalam proses observasi nanti? Tujuan saya adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi tentang bangun datar. Peserta didik juga dapat mengenal bagian-bagian dari bangun datar, dan peserta didik dapat mendemonstrasikan bagian-bagian dari bangun datar yang sudah saya terangkan. Oke, jadi tujuan pembelajaran Bu Nurul terkait materi matematika di kelas ya Bu, yaitu tentang bangun datar. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apa sih Bu pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Pengembangan yang ingin saya capai agar peserta didik dapat memahami bagian-bagian dari bangun datar dan berkreasi serta aktif dalam pembelajaran yang akan saya berikan nanti. Oke, berarti mengutamakan keaktifan siswa ya Bu dalam proses pengembangan yang ingin Ibu capai di kelas nanti. Oke, nah strategi apa sih Bu yang harus Ibu persiapkan untuk pengembangan yang Ibu capai nanti? Strategi yang akan saya persiapkan yaitu pembelajaran yang saya lakukan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berinteraksi KSE. Model pembelajarannya yaitu menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Metode yang saya gunakan diantaranya membuat kelompok, berdiskusi, tanya jawab, siswa melakukan presentasi, dan memberikan LKPD. Kemudian media yang saya gunakan yaitu menggunakan saya dengan menyebarkan LKPD kepada setiap kelompok untuk dikerjakan. Kemudian buku matematika, penggaris, laptop, kertas origami, lem, dan karton. Oke, strategi yang disiapkan cukup banyak ya Bu. Nah, dari semua strategi, tujuan pembelajaran, dan juga pengembangan yang lagi dicapai, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan observasi? Insya Allah tanggal 10 Januari 2024. Oke, di kelas Ibu nanti ya. Oke, kita akan bertemu lagi di tanggal 10 Januari 2024 ya Bu. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu bersama PP saya untuk mengamati Ibu melakukan observasi di kelas Ibu terkait mata pelajaran matematika dalam materi bangun datar. Oke, sampai jumpa di kelas observasi ya Bu di tanggal 10 Januari 2024. Terima kasih ya Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diani. Bagaimana nih keadaan Bu Nurul nih? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah juga. Oh iya Bu Nurul, sebelum kita melakukan supervisi akademik,
ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya itu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum Bu Nurul melakukan observasi, kita melakukan praobservasi dulu ya Bu Nurul. Nah, di praobservasi ini tujuannya adalah sebagai supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bu Nurul lakukan. Kemudian tujuan sebagai persiapan awal sebelum memulai pembelajaran agar Bu Nurul lebih siap dan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi dalam proses pembelajaran. Nah, Bu Nurul sudah siap nih, saya mau melakukan praobservasi. Oke. Nah, dalam praobservasi ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Nurul yang saya ajukan kepada Bu Nurul. Di antaranya yaitu yang pertama, apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Nurul lakukan dalam proses observasi nanti? Tujuan saya adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi tentang bangun datar. Peserta didik juga dapat mengenal bagian-bagian dari bangun datar, dan peserta didik dapat mendemonstrasikan bagian-bagian dari bangun datar yang sudah saya terangkan. Oke, jadi tujuan pembelajaran Bu Nurul terkait materi matematika di kelas ya Bu, yaitu tentang bangun datar. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apa sih Bu pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Pengembangan yang ingin saya capai agar peserta didik dapat memahami bagian-bagian dari bangun datar dan berkreasi serta aktif dalam pembelajaran yang akan saya berikan nanti. Oke, berarti mengutamakan keaktifan siswa ya Bu dalam proses pengembangan yang ingin Ibu capai di kelas nanti. Oke, nah strategi apa sih Bu yang harus Ibu persiapkan untuk pengembangan yang Ibu capai nanti? Strategi yang akan saya persiapkan yaitu pembelajaran yang saya lakukan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berinteraksi KSE. Model pembelajarannya yaitu menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Metode yang saya gunakan diantaranya membuat kelompok, berdiskusi, tanya jawab, siswa melakukan presentasi, dan memberikan LKPD. Kemudian media yang saya gunakan yaitu saya dengan menyebarkan LKPD kepada setiap kelompok untuk dikerjakan. Kemudian buku matematika, penggaris, laptop, kertas origami, lem, dan karton. Oke, strategi yang disiapkan cukup banyak ya Bu. Nah, dari semua strategi, tujuan pembelajaran, dan juga pengembangan yang lagi dicapai, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan observasi? Insya Allah tanggal 10 Januari 2024. Oke, di kelas Ibu nanti ya. Oke, kita akan bertemu lagi di tanggal 10 Januari 2024 ya Bu. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu bersama PP saya untuk mengamati Ibu melakukan observasi di kelas Ibu terkait mata pelajaran matematika dalam materi bangun datar. Oke, sampai jumpa di kelas observasi ya Bu di tanggal 10 Januari 2024. Terima kasih ya Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti gini Bu Nurul, tadi kan sudah saya supervisi nih, dan Bu Nurul sudah melakukan pengembangan diri Bu Nurul nih melalui observasi. Nah, sudah saya supervisi juga dengan petani dan saya nih gitu kan. Nah Bu Nurul, apa sih yang sudah tadi Bu Nurul dapatkan dari observasi kita hari ini? Tujuan yang Bu Nurul capai tuh waktu kita kemarin observasi. Nah, kira-kira sudah mulai muncul dari pembelajaran hari ini? Alhamdulillah budiannya gitu ya pembelajaran saya hari ini kau mah jadi hari ini alhamdulillah anak-anak yang tadi mereka kurang aktif, banyak diam, terus kayak kurang konsentrasi, kurang fokus, alhamdulillah sekarang banyak anak-anak yang mulai aktif gitu. Sama dalam mana belum selamat dah dia baik-baik ya tahu ada mama ketawa mulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah melakukan observasi kelas ya Bu Nurul ya, dan saya sudah melihat Bu Nurul tadi mengajar di kelas Bu Nurul dengan materi matematika ya Bu Nurul ya. Terutama kan judulnya bangun datar ya, mengenal bagian-bagian datar. Nah, sudah saya lihat juga pembelajaran Bu Nurul tuh alhamdulillah bagus, menarik, dan juga menonjolkan diferensiasinya ya Bu ya.
Oke nih Bu, kita refleksi dulu ya Bu ya dari pembelajaran yang sudah Bu Nurul lakukan. Nah, Bu Nurul dari pembelajaran yang tadi sudah saya observasi, apa sih yang menurut Bu Nurul tuh kira-kira tujuan yang Bu Nurul harapkan apakah sudah tercapai dalam pembelajaran hari ini Bu Nurul lakukan? Alhamdulillah sudah tercapai. Anak-anak yang tadinya tidak aktif, sekarang aktif. Anak-anak yang tadinya malu, anak-anak berani untuk menjawab. Selain itu juga anak-anak menjadi kreatif karena dari adanya pembelajaran tersebut, saya juga mengajarkan dengan origami ya. Jadi anak-anak tuh ini saya menunjukkan anak-anak tuh kreatif dalam belajar. Jadi belajar berpikir kreatif dan kritis. Alhamdulillah betul ya, itu sudah mulai tercapai ya Bu Nurul tujuan yang ingin Bu Nurul capai ya observasi hari ini. Nah, selain itu kira-kira ada nggak Bu kendala ataupun tantangan yang Bu Nurul hadapi dalam observasi kita hari ini? Kalau untuk tantangan mungkin ada beberapa siswa yang mungkin ada yang pernah gitu ya, tapi alhamdulillah ketika sama-sama kan itu belajarnya untuk kelompok ya, jadi saling berbagi dan sama-sama, jadi teman yang mungkin tidak fokus jadi mau tidak mau jadi fokus gitu karena diajar sama teman lain yang aktif. Seperti itu tahu ya Bu Nurul Ya. Nah selain itu juga apa nih, ada kan Bu Nurul tadi bilang nih ya ada beberapa anak yang belum aktif ataupun ada sebagian juga sudah aktif sekali gitu. Bagaimana strategi Bu Nurul nih untuk anak-anak yang mungkin beberapa anak yang kurang aktif ataupun yang harus kita asah kembali? Kalau anak-anak yang kurang aktif, jadi anak-anak kita memberikan taruh tutor sebaya untuk anak yang aktif. Anak yang tidak aktif ini akan ikut dengan anak yang aktif. Jadi dia ngerasa tadinya ngerasa nggak bisa karena temennya yang bisa ini diajak, jadi ngerasa oh iya saya juga bisa dengan bantuan temannya yang aktif. Berarti malah tutor sebaya ya Bu ya, semoga siswa-siswanya menjadi aktif kembali. Jadi saling mengajak, teman yang aktif saling mengajak teman yang tidak aktif, dan teman yang tidak aktif juga jadi tidak malu dan merasa kalau dia nggak minder. Oke, baiklah betul ya. Oke Bu Nurul, saya kira cukup ya untuk pasca observasi kita hari ini. Semoga kedepannya Bu Nurul lebih baik lagi dalam pembelajarannya, lebih kreatif lagi dan siswa lebih aktif lagi dalam belajar dan lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya Bu Nurul ya. Terima kasih ya Bu Nurul ya selasa observasi dan supervisi. Demikianlah wawancara saya bersama Ibu Nurul Komari SPD selaku guru yang saya observasi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan untuk para guru hebat di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.